terbukti melakukan pungutan liar terhadap seorang pengendara motor. Seorang personil Satlantas Polrestabes Medan dikenakan sanksi. Aibtu Rudi Hartono ditahan di sel tahanan Patsus selama 30 hari dan diberi sanksi demosi tugas keluar daerah. Personil Satlantas Polrestabes Medan Aibtu Rudi Hartono dikenakan sanksi karena terbukti melakukan pungli dengan meminta uang sebesar Rp100.000 kepada pengendara motor wanita sebagai uang damai pelanggaran. Oknum polisi ini melakukan penindakan hukum secara tidak profesional terhadap pelanggar lalu lintas. Uang hasil pungli terhadap pengendara yang digunakan oleh Aibtu Rudi untuk membeli minuman ringan hingga sarapan. Aksi pungutan liar yang dilakukan oleh Aibtu Rudi terjadi pada Rabu 25 Juni 2025 di kawasan Jalan Palang Merah, Kecamatan Medan, Kota Medan. Saat itu Aibtu Rudi melakukan penindakan terhadap pengendara motor wanita yang melakukan pelanggaran melawan arus. Selanjutnya pengendara motor tersebut memohon kepada Aibtu Rudi untuk tidak dilakukan penilangan. Dan uang yang diambil sebesar Rp100.000. Setelah kita tanyai, Aibtu RH, uang tersebut sudah digunakan untuk membeli minuman buat sarapan. Sanksinya tadi sudah kita kemarin ya langsung kita lakukan tindakan disiplin berupa tindakan fisik. Kemudian sudah kita patsus dan mungkin akan dilakukan demosi. Aibtu Rudi pun meminta maaf kepada seluruh warga Kota Medan dan juga institusi Polri dikarenakan dirinya mengakui telah menyalahgunakan wewenangnya. Saya mohon maaf sebesarnya terkhusus kepada institusi Polri karena saya sudah menyalahgunakan wewenang saya yang seharusnya kemarin pelanggar, seharusnya saya tindak karena melawan arus. Nah, kami juga manusia biasa tidak luput dari kesilapan dan kekurangan sesuai dengan arahan tadi Bapak Kasih Propam. Kini Aibtu Rudi Hartono telah dilakukan penahanan di sel tahanan Patsus Polrestabes Medan selama 30 hari dan akan dikenakan sanksi demosi tugas keluar daerah. Kita ke informasi lain. Pemirsa, viral video petugas Dinas Perhubungan Jakarta diduga melakukan pungutan liar kepada sopir bajai di kawasan Senen, Jakarta. Terkait hal tersebut, Gubernur Jakarta Pramono Anung minta petugas Dishub diperiksa. Bajai tiap hari setor sama Dishub Samsung bungkus. Viral di media sosial, petugas Dinas Perhubungan diduga melakukan pungutan liar kepada sopir bajai di Jalan Salemba Raya Senen, Jakarta Pusat. Di jalan itu kan Dishub pakai mobil, pakai seragam, masih aja malah masuk. Gubernur Jakarta Pramono Anung pun buka suara dan mengaku telah menghubungi Kepala Dinas Perhubungan Jakarta Safrin Liputo guna mengetahui kronologis pasti peristiwa itu. Meski si sopir bajai telah membuat video klarifikasi, namun Pramono tetap meminta petugas Dishub yang ada di dalam video viral tersebut diperiksa secara menyeluruh. Dan kemudian Kepala Dinas memberikan video pengakuan dari orang di Senen yang merasa dipalak. Ternyata orang tersebut membuat testimoni bahwa itu tidak seperti yang beredar itu. Ya, tapi saya tetap meminta kepada Kepala Dinas Perhubungan untuk memeriksa petugas di Dishubnya. Tapi si orangnya akhirnya membuat pengakuan bahwa tidak ada pemalakan. Tapi saya tetap minta untuk diperiksa. Usai 2 kali dipanggil oleh Dinas Perhubungan ke kantor Kecamatan Senen, si sopir bajai justru memberi pengakuan yang berbanding terbalik dengan narasi dalam videonya yang sempat viral. Si sopir bajai mengaku hanya dimintai tolong oleh petugas Dishub untuk membelikan rokok. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, kegiatan retret pelajar di Sukabumi dibubarkan oleh warga. Warga diduga salah paham dan mengira rumah yang digunakan untuk kegiatan retret diubah menjadi rumah ibadah.
Viral di media sosial, puluhan orang di Sukabumi, Jawa Barat melakukan pembubaran dan pengrusakan sebuah rumah yang diduga digunakan sebagai tempat ibadah. Selain memecahkan kaca dan merusak properti di dalam ruangan, juga terdengar makian yang terlontar. Pasca kejadian, polisi, Porkopimda, FKUB dan MUI Kabupaten Sukabumi langsung melakukan pertemuan untuk mengklarifikasi. Polisi menegaskan jika bangunan tersebut bukan tempat ibadah, melainkan rumah singgah atau villa milik keluarga. Sementara kegiatan di rumah singgah tersebut dilakukan oleh warga di luar kota berupa retret atau pembinaan yang pesertanya anak-anak serta beberapa orang dewasa. Hal inilah yang memunculkan kesalahpahaman. Jadi bangunan yang ada ya dijadikan rumah singgah, kemudian saat kejadian itu ditemukan oleh warga sedang menggunakan tempat ibadah. Nah, inilah mispersepsi yang muncul, ya, sehingga dari mispersepsi itu terjadi kesalahpahaman dan terjadi sedikit insiden. Pihak kepolisian sudah memeriksa 9 saksi dan kasusnya ditangani Kepolisian Resort Sukabumi. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Sementara Gubernur Jawa Barat melalui media sosialnya membagikan momen dirinya bersama korban perusakan rumah di Sukabumi, Jawa Barat. Dalam video tersebut, KDM menjelaskan telah memberi bantuan terhadap korban serta menegaskan proses hukum tetap berjalan. Ibu korban dari perusakan rumah ya, bukan gereja, bukan rumah ibadah, tapi perusakan rumah. Rumah milik siapa, Bu? Nina. Ibu Menina. Dan saya meminta satu, kalau seluruh warga hari ini dari dulu sudah hidup berdampingan. Iya, Pak. Di sini ada 9 orang kan, iya, Pak. Hidup berdampingan. Kemudian yang berikutnya adalah persoalan kerusakan bangunan. Tadi saya sudah nyiapin, hari ini saya transfer 100 juta untuk memperbaiki bangunan yang rusak agar ibunya tenang. Besok saya kirim psikoter untuk membantu psikologi anak-anak ibu dan ibu sekeluarga sebagai terapinya agar ibu tenang kembali. Yang berikutnya, persoalan kerusakannya kita serahkan sepenuhnya kepada aparat kepolisian untuk bertindak secara objektif dan sehingga masalah ini cepat selesai.